Baik, jadi pendekatan transdisipliner dalam pembelajaran IPS tidak hanya memperkaya pembelajaran di dalam kelas saja, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk berpartisipasi dalam masyarakat global yang dinamis dan kompleks, seperti pada siswa yang ada di SMPN 2 Suko Mojokerto ini diminta untuk mengevaluasi dampak urbanisasi di kota mereka dan menyusun rencana mengatasi permasalahan yang muncul seperti kekurangan air dan masalah perumahan. Untuk seperti kemacetan lalu lintas, kekurangan menyelesaikan tugas ini, siswa perlu mengumpulkan dan menganalisis data, geografi, dan matematika, memahami dampak sosial dan ekonominya seperti sosiologi dan ekonomi, serta mempertimbangkan sejarah perkembangan kota tersebut. Next, Mbak. Lalu kaitannya dengan teori pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning adalah penerapan pendekatan transdisipliner di SMPN 2 Suko Mojokerto ini melibatkan siswa dalam menyelesaikan masalah yang nyata seperti dampak urbanisasi dengan mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu. Proses ini sejalan dengan prinsip problem based learning, eksplorasi dan penyelesaian masalah secara kritis dan holistik. Selanjutnya mungkin bisa diberikan oleh rekan yang lain. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya saya mohon maaf harus on off cam karena sinyal saya agak kurang mendukung di sini. Jadi berdasarkan hasil observasi kami di sekolah SMPN 2 Suko Mojokerto, bahwasanya siswa itu diajarkan membangun literasi guna untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Selain itu, seorang guru juga akan memberikan bahan ajar dan keterampilan. Oleh karena itu, sangat penting dilaksanakan pendekatan transdisipliner cross disipliner dalam pembelajaran di SMPN 2 Sukomo Jakarta. Next, Mbak. Dan hasil penelitian yang terkait pendekatan cross disipliner tentu terikat erat dengan teori konstruktivisme karena pendekatan cross disipliner di SMPN 2 Sukomo Jakarta menekankan pembelajaran aktif di mana siswa membangun pengetahuan melalui pengalaman yang nyata dan interaksi sosial. Siswa diajak untuk menganalisis isu-isu sosial seperti ketimpangan dan pengangguran dari berbagai perspektif di ilmu disiplin yang sejalan dengan prinsip konstruktivisme bahwa pengetahuan konstruksi berdasarkan pengalaman dan keterlibatan aktif siswa. Selain itu, kolaborasi dalam kelompok dan diskusi kelas mencerminkan pentingnya interaksi sosial dalam pembelajaran, seperti yang ditekankan oleh teori konstruktivisme oleh Vygotsky. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk penerapan pendekatan cross-disipliner dapat diterapkan di SMPN 2 Suku Mojokerto, yaitu pada dasarnya dengan belajar pendidikan IPS peserta didik diharapkan mendapatkan sejumlah pemahaman beberapa konsep tentang sikap, nilai, moral, dan keterampilan untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Pendidikan IPS memiliki ciri khas dalam pendekatan transdisipliner. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pengembangan pendidikan IPS sebagai mata pelajaran di sekolah yang memiliki lingkup materi yang semakin luas terhadap kerumitan permasalahan sosial. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Jadi lagi penerapan teknologi di SMPN 2 Suko ini tidak hanya digunakan sebagai alat bantu saja, tetapi juga sebagai elemen elemen kunci untuk menghubungkan konten dengan metode pembelajaran yang efektif. Pendekatan transdisipliner dan cross-disipliner dalam pembelajaran IPS mengilustrasikan bagaimana TPA jika diterapkan, seperti guru memanfaatkan masyarakat. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tanya di kolom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, di kolom chat sudah terdapat pertanyaan. Kelompok 6 bisa menjawabnya. Minimal kalau pakai kacamata sih cukup kan. Tapi kalau masker itu kan kita scan itu baru ya, karena ada uap dari kimia. Itu dulu nanti oleh kaca nanti K3 pekerjaan pada Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Nur Fitria, apa yang menjadi alasan utama pendekatan transdisipliner dan cross-disipliner dianggap lebih relevan dalam pembelajaran IPS di SMPN 2 Suko dibandingkan pendekatan tradisional. Jadi pendekatan tradisional kan cenderung terfragmentasi dan fokus pada satu disiplin ilmu saja, sehingga kurang dapat menangkap kompleksitas masalah sosial yang multidimensi. Lalu kalau pendekatan transdisipliner lebih memungkinkan integrasi berbagai disiplin ilmu untuk memahami fenomena secara holistik. Di SMPN 2 Suko ini, pendekatan ini membantu siswa mengaitkan teori dengan praktek yang nyata seperti analisis isu urbanisasi yang melibatkan geografi, ekonomi, dan sosiologi. Sementara itu, pendekatan cross-disipliner mendukung kolaborasi antara mata pelajaran, memperkaya pengalaman belajar, dan mendorong siswa berpikir kritis. Mbak Fitri, apakah ada yang ditanyakan atau sudah? Sudah cukup, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sama-sama. Kan ya buktikannya mencegah apa itu kan ada kan aja itu keamanannya, kenapa kok. Baik, terima kasih untuk kelompok 6 yang sudah presentasi. Bapak izin bertanya. Dari